Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Ar-Rahmah, Rumah Sakit Islam Jakarta, Jalan Cempaka Putih Tengah 1, Jakarta Pusat. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki hari puasa yang ada yang hari kedua atau mungkin ada yang ketiga. Alhamdulillah ala kulli hal. Namun yang jelas ada satu kegiatan atau satu rutinitas yang ternyata memberikan satu keutamaan atau ada nilai yang sangat mulia sekali, yaitu sahur dan berbuka. Untuk itulah pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu bagaimana kita membedah keutamaan sahur dan berbuka. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Habib Ali bin Husain, kemudian juga guru kita Kiai Haji Asep Anom. Kita akan ikuti bersama-sama bagaimana mengupas tentang keutamaan sahur dan berbuka. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para asatid. Di sini ada Ki Asep Anom, ada Ustadz Sofyan,
hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah yang senantiasa semoga Allah limpahkan kasih-Nya buat kita semua. Amin. Serta pemirsa TV One dimanapun berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi akramana bi ithraqil anwaril hidayah ila siratim mustaqim wa baraka lana fi shahr Ramadan al-karim alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi minal bayyinati wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah yang masih Kau muliakan kami hingga saat ini untuk bersama-sama di bulan yang mulia, di bulan Ramadan Karim. Kau izinkan kami semua duduk di rumah-Mu di Masjid Ar-Rahmah. Semoga kami Kau berikan kasih-Mu ya Allah. Semoga kami Kau berikan limpahan rahmat. Dan kita berkumpul di hari Rebu, di mana Imam Ali pernah mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad. Jikalau seorang ingin memulai menuntut ilmu, maka mulailah di hari Rebu. Karena di hari tersebut Allah limpahkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Hanya saja ketika kita duduk di Masjid Ar-Rahmah ini, sudahkah kita niat beriktikaf agar duduk kita tidak hanya sia-sia semata, tapi duduknya kita mendapatkan pahala, belum lagi ditambah pahala kita mengkaji agama Allah. Dan kalau kita mau mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, maka itu pentingnya ilmu. Kita diperintahkan bernazar terlebih dahulu, baru kita niat iktikaf setelahnya. Bagaimana contohnya? Nazartu i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Saya nazar, boleh pakai bahasa Indonesia silakan. Saya nazar i'tikaf di ini masjid karena Allah. Kemudian saya niat i'tikaf yang saya nazarkan selama saya di ini masjid. Maka kita mendapatkan pahala fardu, beda dengan yang pertama. Oleh karena kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tidak akan pernah sama kedudukan mereka yang mengerti ilmu dan mereka yang tidak mengerti ilmu. Jadi kita syukuri saat ini Allah masih berikan kita kesempatan. Di Lauhil Mahfud nama kita telah tercatat satu persatu untuk hadir di Masjid Ar-Rahmah di Rumah Sakit Islam Jakarta. Bukan atas kita punya keinginan, tapi kekuatan hanya milik Allah satu-satunya. La haula wala quwata illa billah. Itu patut kita syukuri agar Allah tambahkan nikmat di atas nikmat, karena Allah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Sungguhnya jikalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat. Jikalau kalian kufur maka azab Allah amat pedih. Begitupun ketika kita melakukan sahur. Sebelum masuknya waktu subuh kita disunnahkan untuk makan. Bukan makan yang banyak. Makan sekedar makan yang untuk memenuhi, hanya untuk sepertiga anjuran Imam Syafi'i. Makan jikalau kita ingin makan maka hanya sepertiga dari kandungan perut kita. Apalagi di sini orang-orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan. Makan yang banyak akan mengakibatkan mudarat yang banyak. Makan yang banyak akan mengakibatkan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit. Maka Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa dalil kesehatan di dalam Al-Quran, Imam Ali menjawab, kulu wasrabu wala tusarrifu. Makan minumlah tapi tidak berlebihan. Jadi biarkan makanan seukuran sepertiga di perut kita. Sepertiganya biarkan untuk air dan sepertiga lagi untuk udara. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kita punya mazhab, tiadalah yang lebih dibenci oleh Allah
kecuali perut yang penuh dari makanan yang halal. Apa hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan? Agar kita mengerti betul bagaimana saudara-saudara kita di luar sana. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan, mereka keseharian mereka menahan rasa lapar. Bahkan ketika mereka tidak berpuasa, sedangkan kita yang memiliki kecukupan, kita setiap hari dalam keadaan kenyang, dalam keadaan yang luar biasa. Bahkan kita pilih makanan yang ini dan makanan yang itu. Saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan itu. Padahal semua kenikmatan batasnya hanyalah sampai pada tenggorokan kita. Makanan yang mahal, makanan yang enak dan yang kurang enak, batasnya hanya sampai tenggorokan. Oleh karena itu Imam Ali berkata, tiadalah kenikmatan-kenikmatan yang kita alami di dunia ini, kecuali semuanya terbuat dari kotoran. Kalau kita mau mengkaji, apa makanan yang paling enak? Adalah madu. Madu keluar dari lebah, kotoran lebah. Apa pakaian yang terindah? Wanita ini yang paling suka, sutra. Sutra terbuat dari apa? Dari kotoran. Bahkan laki-laki ketika menikah, yang diinginkan dari pasangannya adalah tempat, mohon maaf, tempat yang paling kotor dalam tubuh wanita. Di mana tempat keluarnya buang air kecil dan keluarnya darah haid. Itulah hakikat kehidupan kita. Oleh karena itu Ramadan momentum untuk kita sadar diri. Untuk momentum bahwa kita harus ingat kepada sesama kita. Di luar sana banyak saudara kita sama mukmin, sesama muslim yang dalam kelaparan, sama mukmin dan sama muslim yang mungkin tidak mendapatkan makanan yang layak. Sedangkan kita setiap hari dalam keadaan cukup. Oleh karena itu momentum Ramadan, Imam Ali mengajarkan kepada kita untuk betul-betul memahami konsep daripada Ramadan. Ramadan adalah membakar kita punya dosa, membakar kita punya ego. Boleh sahur, bahkan disunahkan kita untuk makan sahur. Apalagi kalau kita dahulukan dengan mengerjakan sholat di waktu tengah malam. Bukankah Allah berfirman di dalam hadits qudsinya bahwa Allah turun ke langit bumi, turun dalam artian mendekat kepada hamba. Sambil bertanya, adakah di antara mereka yang berdoa? Akan aku kabulkan doa mereka. Adakah di antara mereka yang memohon ampun? Akan aku berikan ampunan kepada mereka. Adakah di antara mereka yang ingin memiliki hajat? Akan aku kabulkan hajat mereka. Adakah mereka yang ingin bertobat? Maka akan aku kabulkan tobat mereka. Yang berkata berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Ali bin Husain yang mungkin berkata dusta. Inilah hikmah daripada kita kerjakan dengan berzikir, makan secukupnya, tidak berlebihan. Sadarkan diri kita di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Karena di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah bersumpah sampai 3 kali. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Siapa? Man bata sam'an wa jaruhu fil jambihi jai' wa huwa yu'lam bih wa lam yud'imu. Sungguh tidak beriman orang yang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan cukup, tetangganya 40 kanan, 40 kiri, 40 depan dan 40 belakang dalam keadaan lapar. Dia tahu dan dia tidak memberikan makan. Berapa banyak kita lihat pengemis di pinggir jalan. Kita katakan, oh mereka pura-pura minta-minta. Berapa banyak kita seringkali minta sama Allah pun pura-pura. Bahkan kata Imam Ar-Rumi, tangisan pura-pura kita meminta, memohon kepada Allah tetap diterima oleh Allah. Lantas alangkah teganya kita. Ketika ada orang meminta-minta, oh nanti digunakan. Itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita adalah memberi jikalau kita mampu. Inilah esensi daripada puasa kita pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu sahurlah kita sebelum, bahkan ulama mengatakan berhenti kita makan seukuran 50 ayat daripada Al-Quran. Tidak ada waktu imsak.
Hanya di Indonesia ada waktu imsak. Hanya untuk menandakan. Boleh tidak makan sebelum azan subuh sepersekian detik? Boleh. Tapi untuk menjaga agar kita tidak jatuh pada sesuatu yang menyebabkan waktu itu masuk, lebih baik kita menjaganya. Batasan penjagaan adalah seukuran 50 ayat daripada Al-Quranul Karim. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita kali ini mendapatkan pandangan Allah, karena Allah memandang kita di awal-awal Ramadan dengan pandangan kasih-Nya. Ini banyak anugerah yang Allah turunkan. Maka buka hati kita menyambut tamu dengan hati Ramadan, dengan hati yang bersih dan peka terhadap sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang telah memberikan muqaddimah di awal tadi berkaitan dengan tema besar kita, keutamaan sahur dan berbuka. Ternyata ada waktu yang mustajab ketika kita memanjatkan doa di saat kita beraktivitas menyantap makanan sahur. Nah, lantas berikutnya bagaimanakah anjuran dan juga keutamaan berbuka? Insya Allah akan disampaikan di segmen berikut oleh Kiai Haji Asep Anam. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.